Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Juli 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Setelah sekian lama, Panas Piala Hitu dan Hatiway Kecil kembali digelar. Setelah sekian lama, dua negeri adat berbeda agama di Maluku akhirnya menggelar Panas Pela pada Kamis 27 Juli 2023. Ialah negeri Hitu beragama mayoritas Islam dan Hatiway kecil beragama Kristen yang kembali menjalin hubungan kebersamaan, tepatnya di desa Hatiway kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Panas Pela kedua negeri itu berlangsung dalam rangkaian ritual adat maupun hiburan rakyat hingga makan patita bersama yang dihadiri ribuan warga dari kedua negeri maupun unsur pemerintah daerah dan Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, kedua masyarakat negeri itu tumpah ruah dari ruas Jalan Walter Wongensidi atau di kantor desa Hatiwe. Kemudian masyarakat Hitu dan Hatiwe kecil sama-sama berjalan hingga ke ruas Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon atau ke lokasi Baileo Baru Negeri Hatiwe kecil di kawasan Aster. Warga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian acara tersebut. Salah seorang warga Hatiwe kecil, Yance, mengaku hal itu karena panas pela sudah lama tak dilakukan. Untuk diketahui, panas pela adalah tradisi perekat hubungan persaudaraan masyarakat adat di Maluku, yang sejatinya adalah sebuah perjanjian damai atau angkat sumpah. Panas pela dilakukan untuk mengingatkan pada masa lampau, sekaligus menetralkan kembali hubungan persaudaraan yang sejak lama telah dijalin antara desa atau negeri, sebagaimana saat ini dilakukan oleh saudara-saudara masyarakat dari negeri Hitu dan Hatiwe kecil. Selain merupakan aktivitas yang mengikat hubungan persaudaraan dan persahabatan antara dua negeri atau lebih, berdasarkan pranata adat, tradisi panas pela juga menunjuk pada ikatan persaudaraan antar dua atau lebih negeri berdasarkan latar belakang agama, baik antara negeri-negeri Kristen, negeri-negeri Islam maupun antar negeri Islam dan Kristen. Hubungan panas pela ini sudah ada jauh sebelum pengaruh penjajahan Belanda. Karena itu tradisi panas pela menjadi kekuatan mempersatu negeri-negeri di Maluku untuk saling membantu memerangi musuh terutama pada masa-masa penjajahan. Jadi kecil saat ini dengan pukulan tiga sebanyak 9 kali. Baik Bapak Ibu, undangan dan hadirin yang kami hormati. Oke, tiga. Karena waras nih, lawamena haulala, uama karoweronia, maka kecoba roba saide, maka saya halat, hati oleh saya. Oh, bisa boy, kemana? Kalau mau enak. Menghemat anggaran, 34 kafilah MTQ Kecamatan Telutih terpaksa menyeberangi Sungai Kawanua pakai perahu. Sebanyak 34 kafilah dari Kecamatan Telutih terpaksa harus menyeberangi Sungai Kawanua menggunakan perahu.
Hal itu mereka lakukan untuk mengurangi biaya penyeberangan laut menggunakan perahu ketinting dari negeri Yaputih ke Pelabuhan Tehoru. Puluhan kafilah ini akan berangkat menuju Larike, Kasihu, Kecamatan Lehitu Barat, guna mengikuti MTQ 30 tahun 2023 tingkat Kabupaten Maluku Tengah. Para kafilah di bawah pimpinan Jai Semualo sebagai Ketua LPTQ Teluti memulai perjalanan dari Laimu, Kecamatan Teluti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, Kamis 27 Juli 2023. Untuk melanjutkan perjalanan ke Lehitu Barat, para kafilah harus menyeberang lewat Sungai Kawanua di Tehoru menggunakan perahu. Hal itu merupakan salah satu akses alternatif yang harus dilalui para kafilah karena jembatan Kawanua telah roboh pada awal Juli 2023. Kata Camat, hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan biaya transportasi dan dengan jumlah rombongan yang banyak tentu akan menguras anggaran hanya untuk transportasi laut dari Yaputih ke Tohoru. Rekannya mengatakan saat ini kafilah Teluti telah melanjutkan perjalanan dari Kecamatan Tehoru menuju Waipirit, Kabupaten Semarang bagian barat. Selanjutnya mereka menyeberang ke Pulau Ambon menggunakan kapal feri. Mengikuti ikut serta dalam MTQ ke-30 Maluku Tengah dengan menampilkan 6 mata lomba. Tartil Quran, Tilawah, Hifzul Quran, Fahmil Quran, Syaril Quran, dan Khatil Quran. Sudah. Kamu suka? Kondisi dong kas turun kafilah pun tas-tas dari atas itu pakai tali. Kafilah MTQ. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, kewenangan PT Bumi Perkasa Timur hanya 140 ruko di Pasar Madika Ambon, tidak lebih dari itu. PT Bumi Perkasa Timur atau BPT hanya mendapat kewenangan mengelola 140 ruko di Pasar Madika. Hal itu tertuang dalam Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antar pemerintah Provinsi Maluku dan PT BPT atas Pasar Madika. Demikian disampaikan ahli hukum administrasi negeri Universitas Patimura Ambon Sherlock Lekipio saat rapat dengar pendapat antara Pansus Pasar Madika DPRD Maluku dengan sejumlah ahli hukum di ruang rapat Badan Musyawarah Selasa 25 Juli 2023 sore. Diakui Lekipio, lahan 6.690 meter di Pasar Madika merupakan milik pemerintah Provinsi Maluku. Meski demikian, tak semuanya diberikan ke PT BPT untuk dikelola. Atas hal itu, sesuai dengan perjanjian kerjasama itu, maka PT BPT tak berhak untuk melakukan hal lainnya di luar dari kerjasama. Sebelumnya juga, Lekipio menjelaskan secara administratif perjanjian kerjasama antar pemerintah Provinsi Maluku dan PT BPT atas Pasar Madika cacat hukum. Pasalnya perjanjian tersebut tak melewati tahapan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2020, di mana sebelum melakukan perjanjian harus ada persetujuan dari pihak DPRD. Namun pemerintah Provinsi Maluku tak melakukan hal itu. Lekipio sempat mempertanyakan kelanjutan kerjasama tersebut, pasalnya total ruko yang dimiliki pemerintah provinsi sebanyak 260 ruko, namun hanya 140 yang masuk dalam kerjasama, sisanya masih dalam sengketa hukum di pengadilan. Sementara itu, untuk pembatalan kerjasama antara PT BPT dan pemerintah provinsi hanya bisa melalui pengadilan. Untuk itu, Lekipio berharap ada kejelasan arah dari Pansus Pasar Madika DPRD Provinsi Maluku ini.
agar polemik Pasar Madika bisa segera terselesaikan. Bawang apa nih? Bawang merah. Berapa saya? Selanjutnya, Tribuners Cinta Laura sumbang 50 juta rupiah untuk fasilitas rumah aman di Masohi. Artis Cinta Laura menyumbangkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk menunjang fasilitas rumah aman di Masohi, Maluku Tengah. Rumah aman merupakan tempat penyedia layanan yang akan menaungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kekerasan perempuan dan anak. Artis blasteran Indonesia Jerman itu menyerahkan puluhan juta untuk rumah aman di sela-sela workshop Meet and Learn yang digelar TPPKK Maluku Tengah di Baileo Soekarno, Masohi pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin. Cinta Laura mengatakan saat penyerahan secara simbolis bantuan tersebut kepada penjabat Ketua TPPKK Maluku Tengah, Belai Fajra Marasabesi. Kata Cinta, pemberian bantuan tersebut sebagai bagian dari menyambut hari ulang tahunnya yang ke-30 tepat pada 17 Agustus 2023 mendatang. Mewakili warga Maluku Tengah, Bella Marasabesi mengapresiasi bantuan yang diberikan Cinta Laura untuk pengembangan fasilitas penunjang rumah aman. Rumah aman saat ini merupakan MES PKK Maluku Tengah. Gedung tersebut akan difungsikan sebagai rumah aman Maluku Tengah. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 27 Juli 2023. Saya Tanita Pancasila beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa Tribuners dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.